Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas yang telah diberikan kepada saya, yaitu tentang fungsi produksi kode 12 Frontier Stochastic. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafin bin Ilyas, NIM 180321000152. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk estimasi fungsi produksi kode 12 Frontier. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap produksi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis petani jagung. Pemaparan yang pertama adalah data input, di mana pada penelitian ini menggunakan jumlah sampel data sebanyak 120 responden. Untuk variabel dependennya atau Y itu adalah produksi jagung dengan satuan kuintal, dan variabel independennya atau X itu ada 4. Yang pertama adalah benih, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pupuk kandang dan pupuk fosfat. Selanjutnya adalah tabulasi data, di mana pada tabel yang pertama itu adalah data mentah yang telah diberikan, di mana saya telah kalikan dua angka di belakang NIM, jadilah sebagai berikut. Dan untuk yang tabel yang kedua itu adalah dari data tadi itu saya transformasikan ke bentuk len atau log. Jadilah sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah hasil data tadi yang saya transformasikan ke bentuk len dan log atau log, itu saya buat 6 angka di belakang koma. Jadilah sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah hasil estimasi fungsi produksi kode 12 Frontier Stochastic, di mana saya menggunakan pendekatan MLI dengan persamaan, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 ditambah V1 dikurangi O1, di mana V1 itu adalah risiko dan O1 itu adalah efisiensi teknis. Jadi persamaan yang telah didapat pada hasil penelitian ini yaitu Y sama dengan 4,364 dikurangi 7,689 X1 ditambah 0,254 X2 dikurangi 0,355 X3 ditambah 0,457 dalam kurung 0,094 dikurangi 0,906 tutup kurung. Itulah hasil estimasi dengan menggunakan pendekatan MLI. Selanjutnya itu membahas hasil output. Nah, sebelum diinterpretasi masing-masing variabel atau masing-masing dampak variabel terhadap output, maka harus mengetahui terlebih dahulu apakah data yang dimiliki cocok jika diaplikasikan untuk model Frontier. Yang pertama dilihat adalah nilai LR testnya. Nilai LR test merupakan nilai yang digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Sehingga hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung, dan H1 itu terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai LR testnya sebesar 6,953, sementara nilai degree of freedom atau DF sebesar 2. Sehingga pada tabel kode PAM dapat diketahui bahwa pada tingkat alfa yang digunakan itu adalah 5% atau 0,05, dan DF sebesar 2 diperoleh nilai kode PAM sebesar 5,138. Oleh karena itu nilai LR test 6,953 lebih besar daripada kode PAM, yaitu 5,138, sehingga dinyatakan tolak A1 dan menerima H1, sehingga diketahui terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung tersebut. Selanjutnya adalah nilai gamma. Nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan presentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Dari hasil analisis diperoleh nilai T rasio atau T hitung itu sebesar 15,684, itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,980, dan artinya 90,62% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sementara 9,38% disebabkan oleh resiko. Selanjutnya itu adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel dependennya tadi itu adalah benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat, dan variabel dependennya itu adalah produksi jagung. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa
variabel benih atau X1 itu tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai T rasionya itu lebih kecil daripada T tabel. Dan yang kedua adalah tenaga kerja atau X2 di mana itu berpengaruh secara signifikan karena nilai T rasionya lebih besar daripada T tabel. Pupuk kandang itu tidak berpengaruh signifikan karena nilai T rasionya itu lebih kecil daripada T tabel. Dan terakhir pupuk fosfat itu berpengaruh signifikan karena T rasionya lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya ini adalah lanjutan dari pengaruh variabel independen terhadap dependen tadi, di mana yang pertama adalah benih atau X1, di mana diketahui nilai T rasio sebesar min 0,793 lebih kecil daripada T tabel. Artinya bahwa benih atau X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Selanjutnya itu adalah tenaga kerja atau X2. Diketahui nilai T rasio sebesar 3,337 lebih besar daripada T tabel. Artinya tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Dan jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Yang ketiga adalah pupuk kandang. Diketahui nilai T rasio sebesar min 2,699 lebih kecil daripada T tabel. Dan artinya bahwa pupuk kandang tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Dan yang terakhir adalah pupuk fosfat, di mana diketahui nilai T rasio sebesar 3,776 lebih besar daripada T tabel. Dan artinya bahwa pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Dan jika X4 atau pupuk fosfat tadi dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebanyak 0,45%. Nah, dapat diketahui bahwa variabel benih dan pupuk kandang itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung, dan tenaga kerja dan pupuk fosfat itu berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Selanjutnya itu adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis petani jagung. Dilihat pada pemaparan ini adalah hasil dari tingkat efisiensi petani jagung sebanyak 120 responden. Nah, untuk mengetahui tingkat efisiensi petani jagung di wilayah Madura, ketika petani mempunyai nilai efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8, petani dikatakan efisien secara teknis. Dan ketika nilai efisiensi teknis tersebut kurang daripada 0,8, petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Dilihat pada tabel berikut. Jumlah petani yang lebih besar yang mempunyai nilai efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8 itu sebanyak 7. Dan jumlah petani yang memiliki nilai efisiensi teknis lebih kecil daripada 0,8 itu sebanyak 113, di mana jumlah petani itu 120. Dan rata-rata tingkat efisiensi petani di wilayah Madura tersebut sebesar 0,63. Berdasarkan hasil tersebut, tingkat efisiensi petani dengan tingkat efisiensi lebih besar daripada 0,8 sebanyak 7 petani dengan presentase 5%, dan petani dengan tingkat efisiensi kurang daripada 0,8 sebanyak 113 petani dengan presentase 94%. Secara keseluruhan, rata-rata yang diperoleh efisiensi teknis adalah sebesar 0,63 atau kurang daripada 0,8. Sehingga dapat dikatakan bahwa petani jagung di wilayah Madura rata-rata tergolong petani yang berproduksi kurang efisiensi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.